POC ini nanti bisa digunakan untuk anggrek yang masih kecil, bibit anggrek, ataupun anggrek yang sedang sakit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Puspa Warna. Untuk sore kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ainun. Ibu Ainun berasal dari Kecamatan Panakukang, Makassar. Beliau meminta tolong untuk dibuatkan pupuk setelah menonton video kami yang ini. Jadi saya ingin melanjutkan video tersebut dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ainun dengan membuat pupuk organik cair yang berbahan utama bawang merah. Baik, sebelum saya membuat atau mempraktikkan, saya ingin sedikit menjelaskan bawang merah untuk anggrek. Jadi kandungan di dalam bawang merah ini banyak sekali mengandung zat pengatur tumbuh, itu sitokinin dan auksin. Tentang nutrisinya, bawang merah ini lengkap, tapi hanya memiliki kadar yang sangat rendah. Jadi untuk bawang merah ini adalah fungsi utamanya untuk memacu pertumbuhan atau perangsang pertumbuhan. Jadi kalau misalnya untuk manusia, bawang merah ini seperti vitamin untuk nafsu makan. Dia bukan makanan itu sendiri, tapi hanya merangsang manusia untuk memiliki nafsu makan. Tentang makanannya apa, nanti bisa POC pisang, bisa POC nanas, bisa POC buah-buahan yang lainnya. Bisa juga nutrisi dari kimia. Tapi yang jelas fungsi dari POC bawang merah yang akan kita buat ini adalah untuk merangsang akar. Walaupun namanya pupuk organik cair, ada kata pupuknya, tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah zat pengatur tumbuh, karena kadar nutrisi atau kadar pupuk yang terkandung di dalam bawang merah ini sangat sedikit. Untuk yang pertama saya ingin menjelaskan bahan-bahannya. Bahan yang kita siapkan paling utama adalah bawang merah. Bawang merah ini kemarin ada yang bertanya, apakah cuman kulitnya saja atau beserta daging buahnya, daging umbinya? Kemudian kami jawab, kulitnya saja lebih bagus apalagi umbinya. Saya lebih menyarankan untuk pembuatan POC ini dengan umbinya sekaligus. Jadi jangan hanya kulitnya saja. Itu ya bahan yang pertama, bahan utamanya. Yang kedua, kita menggunakan gula putih. Gula ini bisa digantikan gula merah ataupun dengan molase tetes tebu. Kemudian yang ketiga adalah dekomposer atau bakteri pengurai. Baik, untuk selanjutnya kami akan mempraktikkan secara langsung hubungan gula, yaitu dengan bakteri. Bakteri membutuhkan gula sebagai energi untuk menguraikan bahan-bahan bawang merah. Karena pembuatan pupuk organik cair yang kita praktikkan sore ini 1/2 liter, saya hanya menggunakan setengah botol dekomposer ini. Kita larutkan gula putihnya. Dekomposer bisa dibeli dengan merek apapun saja, banyak. Selanjutnya kita masukkan bawang merahnya ke dalam jerigen. Ingat, wadah yang kita gunakan bisa jerigen, bisa botol, atau wadah yang memiliki tutup. Karena proses fermentasi ini dia harus menggunakan tempat yang tertutup, tidak boleh
masuk udara dari luar ke dalam wadah. POC ini nanti bisa digunakan untuk anggrek yang masih kecil, bibit anggrek, ataupun anggrek yang sedang sakit. Jadi tujuan utama dari pupuk organik cair bawang merah ini yaitu adalah merangsang pertumbuhan akar. Kita masukkan bakterinya, bakteri dekomposernya kita masukkan. Dan ingat, pembuatan pupuk organik cair ini saya menyarankan untuk dibuka setiap waktu 2 atau 3 hari sekali, agar gas yang di dalam wadah nanti bisa keluar. Oke, kemudian kita tutupkan. Untuk setengah liter air sumur ini saya tadi kira-kira menggunakan 10 bawang merah. 10 bawang merah saya iris kecil-kecil biar nanti lebih mudah untuk diuraikan. Untuk Ibu Ainun bisa memblendernya atau menggilingnya, atau hanya dengan mengiris-irisnya saja cukup. Proses fermentasi 15 hari sudah selesai, tapi lebih bagus dan lebih matang di waktu ke-30. Jadi untuk Ibu Ainun dan mungkin teman-teman Puspawarna yang ingin membuatnya, nanti lebih baik digunakan di hari ke-31. Nah, untuk proses pengaplikasiannya tidak ada dosis yang baku karena ini bukan kimia, tapi nanti ini perlu dilarutkan kembali ke dalam air. Kami memberi perkiraan sekitar 3 atau 5 sendok larutan POC ini dicampurkan air sumur 1 liter, kemudian disemprotkan. Dan tujuan penyemprotannya adalah akar atau batang pokoknya, karena kita bertujuan untuk menumbuhkan akar baru. Jadi proses pengaplikasiannya atau proses pemupukannya dilakukan di dekat pokok atau dekat akar-akarnya. Oke, seperti itu pertemuan kita sore kali ini. Saya berusaha menjawab semampu dan sebisa kami. Dan yang menjadi catatan adalah apa yang kami sampaikan untuk Ibu Ainun itu adalah versi Puspawarna atau ala Puspawarna. Di luaran sana masih banyak cara dan metode lainnya yang Ibu Ainun bisa gunakan. Oke, seperti itu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam pecinta tanaman hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.